Mas Juli sebagai wakil rakyat Urut Sewu ya, itu harus tahu dulu soal keberadaan tanah sebenarnya, itu tanah siapa. Mas Juli bisa melihat kacamata negara dengan konstitusi agrarianya, itu akan menuju ke siapa tanah itu, apakah ke tentara, apakah ke rakyat. Dan saya yakin dengan konstitusi agraria itu jelas setowelo-welo itu tanah rakyat, yang kalau menurut NU Muktamar di Lampung haram hukumnya dijadikan tanah negara. Ya sore ya Nur ya, sore ini aku bersama Mas Seniman ya, Mas Seniman Urut Sewu. Aktivis senior ya Mas ya? Ya 98 dulu saya mulai. Mulai 98 jadi aktivis. Tapi sempat ikut ke partai ya Mas, gerakan? Ya. Dulu di P3 saya. Di P3. Sekitar tahun berapa itu Mas? Saya pokoknya berhenti yang ini menjelang mau daftar jadi Panwas. Oh Panwas. Di 2013 lah. 2013. Ya, saya mengundurkan diri untuk bisa jadi Panwas. Panwas. Terus 2000 aktivis masih jalan terus? Biasa. Biasa ya. Lendang. Lendang ya. Wah, kalau buka berita seniman pasti keluar langsung. Wah, Urut Sewu. Sudah terkenal Mas. Ini Mas, ngomong-ngomong kan sekarang di Ambal ada dewan terpilih ya untuk kabupaten seperti Mas Juli itu kan sekarang istilah sekarangnya viral lah. Sedang viral tentang apa ya, program-program beliau yang luar biasa seperti Juta Ayam, program Nodok Emping, terus pembuatan pabrik mineral itu yang di Petangkuran sini kan Mas, di situ. Aku udah paham Mas. Oh malah belum tahu ya Mas? Belum tahu. Terus dari segi Mas Saniman melihat Mas Yul bagaimana? Kan dekat gitu kan? Iya. Mas Yuli sedikit itu, banyak tahu. Mas Yuli itu orangnya orang energik, pandai, mestinya pandai. Kalau nggak pandai nggak bisa energik. Energik, semangat ya. Gitu kan? Dulu dia di atas saya. SMP-nya. SMP-nya. Oh, dari segi umur berarti ya lebih tua Yuli. Oh, Mas Yuli lebih tua. Lebih tua Yuli. Dia dulu pakai sepeda juga berangkatnya. Terus kalau tidak salah tempatnya Yuli dulu yang Kobaran. Pernah kebakaran. Kebakaran pernah? Iya, dulu waktu dia masih SMP. Terus ya kalau melihat dari sisi itu kemudian Mas Juli bisa bangkit sehebat itu luar biasa. Jadi mulai dari terpuruk, kemudian bangkit dan sekarang bisa dibilang bermanfaat untuk masyarakat, itu luar biasa. Luar biasa Mas. Hanya kemudian memang orang-orang seperti Yuli itu ya bagi saya sudah wajib dikritisi karena daya pikirnya bisa-bisa nanti melebihi dari yang lain. Jadi akhirnya kurang kontrol. Ya, misalnya, nah ini coba misalnya kita melihat dari sisi apa tadi jenengan bilang mineral ya? Iya, pabrik air mineral. Air ya, mineral di selatannya jelas. Iya. Apakah mereka Yuli sudah memikirkan bagaimana nasib petani yang selama ini menggunakan air? Iya. Itu satu. Yang kedua, pabriknya itu kan di dekat makam umum. Iya. Ya. Iya. Yang kemudian tidak menutup kemungkinan juga sumber airnya itu akan berpengaruh juga. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian mereka apakah sudah berpikir bahwa tanah itu adalah tanah yang diklaim tentara? Jadi tentara itu mengklaimnya itu tanah dari JJLS ke selatan, 1000 meter dari bibir pantai.
Oh, jelas. Diklaim loh, Mas. Diklaim oleh tentara iya. TNI. Oh. Jadi siapapun orangnya itu sah untuk mengklaim. Tapi itu pas di pabrik air mineral itu milik Pak Lurah. Ya kan sah-sah saja diklaim. Pak Kades sini, Pak. Apa enggak boleh berarti diklaim? tumpang tindih gitu, Pak, atau Bukan gimana, masalah Pak? itu tentara itu milik siapa saja boleh diklaim. Ini untuk memperjelas loh. Iya, gimana? Jadi jangan kemudian kalau yang diklaim miliknya tentara tidak boleh. Jadi bisa jadi ada tanah milik tentara atau orang yang di sini yang jadi tentara, diklaim juga oleh tentara dalam bingkai bentuk lembaga TNI misalnya. Bisa jadi karena di selatan ini banyak orang-orang yang keluarganya jadi tentara. Ahli warisnya itu jadi tentara diklaim oleh bisa jadi masuk di situ. Jadi tidak cuma Pak Lurah aja yang mungkin kemudian diklaim, masyarakat secara umum diklaim, enggak juga. Seluruhnya bisa diklaim. TNI juga Maksudnya anggota TNI loh. Tanah milik anggota TNI pun tidak menutup kemungkinan ada yang kemudian ikut diklaim. Jadi itu kalau itu yang terjadi mungkin karena masyarakat bergerak, Mas Yudi tenang-tenang aja ya. Karena kalau ngomong soal klaim tentara ya. Tapi penekanan ke klaim tentara ini menjadi penting karena Mas Yudi kan butuh jaringan. Iya. Kalau kemudian Mas Yudi justru bekerja sama dengan TNI kemudian melalaikan masyarakat di sekitarnya yang notabene airnya juga diambil oleh Mas Yudi, ya. Kemudian Mas Yudi kompromi dengan TNI, ini kan jadi masalah. Nah, ini yang mesti dikontrol untuk Mas Yudi. Kalau saya dan masyarakat itu senang dengan Mas Yudi. Kalau tidak senang dengan Mas Yudi, ya tidak usah kontrol, biarkan saja masuk jurang kan itu. Jadi soal Mas Juli tadi saya katakan dia manusia kecil yang energik. Iya. Kalau boleh saya gambarkan itu Mas Juli bagaikan ini, hewan yang di pohon kelapa itu, kayak kumbang. Jadi mampu memandang luar tapi juga mampu memandang dalam. Hanya itu saja, butuh kontrol aja. Sebagai keseimbangan pemikiran. Kalau toh misalnya kemudian itu tidak bermasalah juga tidak apa-apa, lanjutkan aja. Yang penting harus ada kontrol. Ada kontrol. Kritik, karena ini kan Mas Juli itu punya pemikiran, punya program ya. Iya. Bukan partainya kan? Ya Mas Juli. Iya Mas Julinya kan. Nah, program seorang diri ini juga berbahaya kalau kemudian tidak ada kontrolnya. Nah, terus kemudian bicara tentang kebijakan itu kan bukan pribadi. Mas Juli harus bisa menggunakan partai untuk menuju membuat kebijakan yang adil. Kalau kemudian Mas Juli hanya menggunakan kekuatan pribadi untuk meraih kebijakan, sulit untuk hayhata untuk bisa menuju kebijakan yang adil. Nah, ini juga menjadi penting ketika Mas Juli harus dikritisi sebagai keseimbangan itu. Mas Juli sebagai wakil rakyat Urut Sewu ya, itu harus tahu dulu soal keberadaan tanah sebenarnya, itu tanah siapa. Mas Juli bisa melihat kacamata negara dengan konstitusi agrarianya, itu akan menuju ke siapa tanah itu, apakah ke tentara, apakah ke rakyat. Dan saya yakin dengan konstitusi agraria itu jelas setowelo-welo itu tanah rakyat.
yang kalau menurut NU Muktamar di Lampung haram hukumnya dijadikan tanah negara, karena sudah dimiliki bertahun-tahun dan itu sudah menjadi sumber kehidupan untuk orang Islam dan bermanfaat untuk seluruh warga negara. Dalam pengertian di sini tidak hanya orang Islam aja yang memanfaatkan, walaupun yang mengelola adalah orang Islam, tapi bermanfaat untuk seluruh warga negara. Maka haram hukumnya tanah tersebut dijadikan tanah negara, atau bahasanya dirampas menjadi tanah negara. Terus kemudian yang kedua, Mas Yuli harus paham bahwa sebelum ada negara di sini sudah ada tatanan, yaitu yang disebut tatanan adat. Bagaimana adat mengaturnya? Kenapa kemudian Mas Yuli orang Bener Wetan, keluarga orang Bener Wetan kok dimakamkan di kuburan Urut Sewu? Ada apa di balik itu? Dan kuburan ini masuk tanah yang diklaim oleh tentara, karena tentara itu mengklaim 1000 meter dari bibir pantai. Jadi tambahnya Mas Yuli itu terancam juga. Untuk apa? Pasir besi. Karena kita melihat dokumen itu dokumen pasir besi 2008 izin eksploitasi dan 2010 izin eksploitasi. Andaikan utara kuburan atau batas 1000 meter dari bibir pantai itu dikeruk sedalam 15 meter aja, maka makam di selatan itu tengkoraknya udah dengkayang. Nah, kalau kemudian yang selatan makam itu dikeruk, maka kemudian tengkorak akan gentayangan ke selatan dan otomatis air laut akan ke utara. Saya katakan ini karena dokumen yang saya terima adalah dokumen penambangan pasir besi. Nah, jangan sampai Mas Yuli sebagai wakil rakyat tidak tahu itu, dan pasir besi harus di stop, tidak boleh. Yang di sini ada pertanian, kembangkan pertanian. Yang di sini ada peternakan, kembangkan peternakan. Intinya yang sudah ada, tinggal butuh solusi yang terbaik. Model atau SDM, ya, sumber daya manusianya di sini untuk menjadikan tanah itu subur sudah diaku. Untuk menjadikan tanah itu bisa menghasilkan yang terbaik itu sudah. Yang kemudian dihadapi adalah satu, ketika bicara soal pupuk. Yang kedua, hasil akhir, bagaimana penjualannya. Maka dari itu sebagai warga Urut Sewu, saya berharap Mas Yuli itu benar-benar jadi wakil. Jangan kemudian rakyatnya ya jadi wakilnya Mas Yuli. Gitu aja Mas, yang mungkin penting saya sampaikan kepada masyarakat Urut Sewu. Ini hanya sebagai cuplikan aja harapan-harapan masyarakat Urut Sewu terhadap wakil dari dapil sini, kawasan Urut Sewu. Tapi banyak sekali, kalau ngomong mau apa yang harus dilakukan banyak sekali. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, saya yakin kalau benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah, kurang, bahkan khilaf, ya, tidak berkenan di hati pemirsa semuanya, penonton channel Kelawu Bedo, ya, itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin kembali lagi semua kesalahan ada pada diri saya di bulan Ramadan ini dan akhir akan menuju bulan Syawal, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf di bulan yang penuh barokah, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua menjadi fitri. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.